Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ramadhani. Saya dari kelas Tadris IPA Fisika dengan NIM 0002 UIN Imam Bonjol Padang. Nah, pada video berikut yaitu saya akan mereview materi pembelajaran dari mata kuliah Biofisika dengan materi pembelajarannya fluida dalam sistem biologi. Yang pertama yaitu pengertian dan konsep fluida. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cair. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statik dan fluida dinamik. Berikutnya yaitu konsep tekanan. Tekanan yang berlaku pada zat cair adalah tekanan hidrostatik, yang mana tekanan ini dipengaruhi kedalamannya. Hal ini dapat dirasakan oleh perenang atau penyelam yang merasakan adanya tekanan di seluruh badan, karena fluida memberikan tekanan dari segala arah. Adapun hukum dasar dari hidrostatik tekanan ini yaitu dengan rumus P sama dengan U kali G kali H. Dan selanjutnya yaitu kerja jantung. Nah, proses kerja jantung ini berproses pada sirkulasi darah pada manusia, terjadi dengan adanya kontraksi otot jantung, yang mana selama proses berlangsung, jantung melakukan kerja sebesar W. Darah mengalir melalui sirkulasi sistematik dengan tekanan puncaknya yaitu sekitar 120 mmHg atau 16 kPa dari setiap siklus jantung. Pada fase istirahat, tekanan biasanya adalah 80 mmHg, yang mana karena jantung juga melakukan kerja. Jika tekanan rata-rata yang dimiliki oleh jantung yaitu 1000 mmHg, maka kerja yang dilakukan oleh jantung adalah 1,1 Joule. Nah, selanjutnya yaitu prinsip fluida pada aliran darah manusia. Prinsip fluida pada aliran darah manusia ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama aliran darah sebagai fluida statis, yakni dikatakan pada fluida statis tekanan normal bekerja dengan ke segala arah yang sama besar atau yang disebut dengan isotropik. Nah, yang kedua yaitu aliran darah sebagai fluida dinamis. Yang dimaksud pada aliran darah bersifat fluida dinamis ini yaitu fluida ditinjau dari ketika sedang bergerak, yakni persamaan Bernoulli merupakan persamaan dasar dalam hidrodinamik untuk menjelaskan fenomena fisis yang berhubungan dengan aliran fluida. Persamaan ini dijelaskan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan kecepatan fluida, tingginya permukaan fluida dan tekanannya. Berikutnya yaitu mengenai kerja pernafasan pada manusia. Pernafasan merupakan salah satu tanda vital yang paling utama di tubuh seseorang. Bisa bernafas berkat adanya kerja sistem pernafasan yang baik. Sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat di dalam proses pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida di dalam darah. Kerja sistem pernafasan ini pada manusia melibatkan semua organ pernafasan. Organ-organ ini bekerja sama untuk membantu dalam pertukaran gas antara paru-paru, alveolus, dan pembuluh darah, yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh atau dihembuskan ke udara. Nah, berikutnya saya lanjutkan yaitu mengenai prinsip fluida pada paru-paru manusia. Hal ini berkaitan erat dengan sistem pernafasan sebelumnya. Pada prinsip fluida pada paru-paru manusia ini penting untuk diingat bahwa fluida di dalam tubuh manusia tidak terbatas pada cairan saja. Gas dalam tubuh manusia seperti halnya pernapasan yang berupa udara juga bekerja mengikuti prinsip fisik fluida. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas antara udara pernapasan di dalam alveoli dengan darah yang di pembuluh kapiler alveoli. Pertukaran gas ini sesuai dengan hukum Fick yang memperhitungkan kecepatan perpindahan gas dari satu medium ke medium lainnya. Berikut ini adalah contoh penerapan prinsip fluida pada alat kesehatan. Yang pertama yaitu stetoskop.
Stetoskop ini adalah alat medis yang menggunakan teori fluida di dalam pemanfaatannya, yang mana hal ini berkaitan erat dengan teori tekanan zat fluida yang dikenal dengan hukum Pascal. Kedua adalah sphygmomanometer, yang mana prinsip kerja alat ini bersesuaian dengan fenomena fluida fisika. Sphygmomanometer ini terdiri atas air raksa, pressure cuff, dan stetoskop. Selanjutnya yaitu penerapan fluida pada burung. Prinsip-prinsip penting mengenai hubungan antara tekanan fluida dengan kecepatan aliran fluida, yakni semakin tinggi kecepatan aliran fluida, tekanan akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah kecepatan aliran fluida, maka tekanan akan semakin tinggi. Prinsip fluida pada burung ini terdapat pada sayap burung, yakni untuk sayap burung yang aerodinamis memungkinkan aliran fluida di bagian atas lebih tinggi daripada aliran fluida di bagian bawah. Nah, hasilnya tekanan udara di bagian bawah sayap akan lebih besar dibandingkan tekanan udara di bagian atas sayap, sehingga burung pun akan terangkat ke atas karena kinerja terbang burung. Selanjutnya yaitu kontinuitas pada ikan sumpit atau pemanah. Kontinuitas pada ikan sumpit atau pemanah adalah kelangsungan, kelanjutan atau kesinambungan hidup ikan sumpit atau pemanah. Nah, persamaannya terdiri atas bentuk tubuh, habitat, dan pertahanan hidup. Selanjutnya yaitu konsep fisika pada proses naiknya air sampai ke daun. Prinsip yang digunakan dalam proses naiknya air dari akar sampai ke daun adalah karena adanya gaya kapilaritas batang dari xilem dan floem.